Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya menggunakan 3 kriteria utama untuk pemilihan saham. Yang pertama, dividend yield berdasarkan harga saham saat video ini dibuat di angka di atas 7%. Yang kedua, net income-nya secara kuartal Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Ketiga, PBV-nya di bawah 1 kali. Tujuan saya membuat video ini apa? Untuk membuatkan rekapan kepada kamu kira-kira saham mana yang cukup menarik untuk sisi dividen di tahun 2026. Berhubung banyak saham yang sudah membagikan dividen di tahun 2025, sehingga kita hanya bisa melihat dalam masa depannya. Di mana dengan kenaikan Q1 tahun 2025, kita harapkan hal itu akan berlangsung hingga Q4-nya. Dengan kata lain, apabila laba di tahun 2025 ini secara tahunan mengalami kenaikan dan porsi dividen payout ratio-nya sama dan harga sahamnya stabil, diharapkan di tahun 2026 mereka bisa membagikan dividen dengan angka yang menarik. Di sisi yang lain, kita memilih saham-saham dengan PBV di bawah 1 kali, yang artinya secara valuasi masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja sahamnya. Tapi ingat, disclaimer on, ini hanya merupakan proyeksi sederhana berdasarkan kinerja Q1-nya. Kita harus menunggu Q2 hingga Q4 agar supaya hasil menjadi lebih realistis lagi. Analisa ini bisa benar, bisa juga salah. Saham pertama adalah TBLA dengan harga yang masih naik 18,7% di tahun 2025. Saat video ini dibuat di angka 730 per lembar saham. Di Q1 tahun 2025 labanya 274 yang naik dari sebelumnya 220. Nah, untuk rasio keuangannya, gross profit margin-nya 17,4 dengan net profit margin 4,9. Net income-nya quarter year on year growth naik 24,5% dengan tawaran dividend yield 10,2% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk harga sahamnya, dulu sempat menyentuh angka 1.500, tapi kini di angka 730. Jika dibandingkan dengan harga terendahnya, sempat berada pada angka di bawah Rp500 pada tahun 2020. Untuk PBV-nya, dulunya PBV-nya sempat berada pada angka di atas 2 kali, tapi sempat juga di bawah angka 0,51 kali. Jika kamu lihat, PBV di tahun 2020 ini mirip seperti PBV di tahun 2025. Untuk dividennya, TBLA ini ternyata belum menerbitkan informasi terkait dividen di tahun 2025. Jadi data yang kamu lihat tadi untuk angka dividen yield-nya masih menggunakan angka di tahun 2024 untuk dividen per share-nya. Jika kamu lihat, setidaknya sejak tahun 2020 saham ini konsisten membagikan dividen. Saham kedua MPMT dengan penurunan harga yang masih 4,9 selama tahun 2025. Harga saham saat video ini dibuat di angka 2.310. Kinerja laba di Q1 281 dan naik dari 279 di Q1 tahun 2025. Rasio keuangan gross profit margin 10,5% dengan net profit margin 3,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 0,74% dengan tawaran dividend yield 7,7% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat berada pada angka di atas Rp3.000, tapi sempat juga di bawah 1.750. Saat video ini dibuat di angka 2.310. Untuk PBV-nya di angka 0,81 kali dengan rata-rata PBV 1,2 kali. Dulunya PBV sempat di atas 1,5, tapi sempat juga turun di bawah 0,8 kali. Untuk aspek dividen, saham ini sudah membagikan dividen sebanyak Rp179 per lembar saham dengan cum date 2 Juni tahun 2025. Saham ketiga BJBR dengan harga yang masih turun 8,2% dan berada pada angka 835. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 398 yang naik dari 364 di tahun 2024 untuk Q1-nya. Gross profit margin-nya 42,5% dengan net profit margin 9,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 9,3% dengan tawaran dividend yield 10,2% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Harga sahamnya sempat berada pada angka di atas Rp3.000, tapi sempat juga di bawah Rp1.000. Dan harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan harga terendah dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya berada pada range di bawah Rp1.000 seperti tahun 2020 dan tahun 2015. Untuk PBV-nya di angka 0,52 kali dan bisa dikatakan juga merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV 1,31 kali, dulunya sempat di atas PBV 2 kali.
Untuk aspek dividen, saham ini telah membagikan dividen 85,25 per lembar saham pada tanggal 25 April tahun 2025 untuk cum date-nya yang dibayarkan pada tanggal 16 Mei. Untuk saham berikutnya, Auto dengan penurunan harga yang masih 10% selama tahun 2025 dan berada pada angka 2070 saat video ini dibuat. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 506 yang naik dari 475 di Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 16,2% dengan net profit margin 10,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 6,4% dengan tawaran dividend yield 9,1% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat di atas Rp3.000 tapi sempat juga di bawah Rp1.000 saat video ini dibuat di angka 2070. PBV-nya di angka 0,67 kali yang masih di bawah dari rata-rata PBV 0,76 kali. Dulunya PBV sempat di atas 1 kali tapi sempat juga turun di bawah 0,5 kali. Untuk dividennya, membagikan dividen Rp133 per lembar saham dengan cum date 8 Mei tahun 2025. Tapi sebagai informasi, biasanya Auto membagikan 2 kali dividen dalam 1 tahun. Sehingga kita tunggu saja untuk dividen kedua yang akan mereka bagikan. Kemudian BNGA yang masih turun 0,87% selama tahun 2025 dan berada pada angka 1.715. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 1.805 yang naik dari 1.681 di Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 53% dengan net profit margin 28%. Net income-nya quarter year on year growth naik 7,3% dengan tawaran dividend yield 9% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat di atas Rp2.000 tapi sempat juga di bawah Rp750 saat video ini dibuat di angka 1.715. Rata-rata PBV 0,68 kali, tapi PBV saat video ini dibuat di angka 0,78 kali. Artinya sudah di atas dari rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 0,52 kali. Untuk dividennya, membagikan dividen Rp155,73 per lembar saham di tahun 2025 dengan cum date 23 April tahun 2025. Saham berikutnya Elsa dengan harga yang masih naik 3,2% dan berada pada angka 448. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 187 yang naik dari 183 di Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 10,3% dengan net profit margin 5,01%. Net income-nya quarter year on year growth 1,8% dengan tawaran dividend yield 8,7% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat di atas Rp500 tapi sempat juga di bawah Rp200 saat video ini dibuat di angka 446. PBV-nya di angka 0,64 kali dengan rata-rata PBV 0,77 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,52 kali. Untuk historical dividennya, membagikan dividen Rp39,11 per lembar saham dengan cum date 3 Juni tahun 2025. Saham berikutnya BBNI dengan harga yang masih naik 1,6% selama tahun 2025 dan berada pada angka 4.420. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 adalah 5.380 yang naik dari sebelumnya 5.326. Gross profit marginnya 58% dengan net profit margin 32%. Net income-nya quarter year on year growth naik 1,01% dengan dividend yield 8,46% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat di atas Rp6.000 tapi sempat juga turun di bawah Rp2.000. Harga saham saat video ini dibuat di angka 4.420. PBV-nya 0,98 kali dengan rata-rata PBV 1,26 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1,5 tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,75. Untuk historical dividennya di angka Rp374,06 per lembar saham yang dibagikan dengan cum date tanggal 14 April tahun 2025 dengan payment date 25 April tahun 2025. Saham berikutnya NISP dengan harga yang masih naik 3,4% dan berada pada angka 1.360. Laba di Q1 tahun 2025 adalah 1.291 yang naik dari 1.167 di Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 56% dengan net profit margin 26,8%.
Net income-nya quarter year on year growth 10,6% dengan tawaran dividen yield 7,7% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat di atas angka 1.400, tapi sempat juga di bawah angka Rp800. PBV-nya di angka 0,79 kali yang bisa dikatakan merupakan PBV rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 0,58 kali. Untuk aspek dividennya, angka dividen per share Rp106 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2025 dengan cum date 8 April dan payment date 17 April. Saham berikutnya RALS dengan harga yang masih naik 11,9% dan berada pada angka 412. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 218 dan angka ini lebih tinggi dibandingkan Q1 tahun 2024 yaitu 107. Gross profit marginnya 49% dengan net profit margin 19%. Net income-nya quarter year on year growth naik 103% dengan tawaran dividen yield 14,5% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas 1.750, tapi kini hanya tersisa Rp412 per lembar saham. PBV-nya di angka 0,7 kali, yang mana dengan rata-rata PBV 1,6 kali. Artinya PBV saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali juga. Untuk dividennya di angka Rp60 per lembar saham yang telah dibagikan pada tanggal 13 Juni tahun 2025 dengan cum date 21 Mei tahun 2025. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas tadi, apakah menurut kamu ada yang menarik? Ingat, saya menggunakan data sebagai berikut. Dengan melihat kenaikan laba di Q1 tahun 2025, dengan harapan di tahun 2026 nanti, jika dividen payout ratio-nya sama, dan jika hingga Q4 tahun 2025 mereka menghasilkan kenaikan laba dibandingkan tahun 2024, maka diharapkan angka dividen per share-nya akan mengalami kenaikan. Dan jika angka dividen per share-nya mengalami kenaikan, dengan asumsi harga saham yang stabil, ataupun bahkan mengalami penurunan, diharapkan angka dividen yield-nya menjadi lebih tinggi. Silakan kamu melakukan analisa secara sederhana dan tentunya terus update hingga kinerja Q4 tahun 2025 agar supaya hasil menjadi lebih realistis lagi. Kita bisa memperkirakan di masa depan kira-kira dengan data di masa lalu dan di masa sekarang berapa besar dividen yang akan mereka bagikan. Tentu saja hal ini cukup berguna khususnya bagi mereka yang mengincar dividen dari sisi dividen yield yang cukup tinggi. Tapi ingat, seperti biasa, disclaimer on, video ini bukan rekomendasi, bisa benar bisa juga salah. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, mungkin ada di antara kamu yang akan berkata, tahun 2025 saja belum mencapai 6 bulan, tapi kok sudah membahas dividen tahun 2026? Sebenarnya saya membahas hal ini dengan alasan, karena banyak saham-saham besar yang harganya mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2025 untuk bulan Mei ini. Dan ada juga yang menghasilkan kenaikan dari sisi labanya, sehingga jika kita hitung untuk angka dividen yield-nya masih sangat menarik. Hal itulah yang menyebabkan kenapa untuk tahun 2025 ini sebenarnya sudah kita bisa mulai persiapkan untuk dividen tahun 2026. Memang baru beberapa saham yang menerbitkan laporan keuangan hingga Q1 tahun 2025. Masih ada juga Q2, Q3, dan Q4. Tapi setidaknya dengan data Q1 kita bisa melakukan proyeksi sederhana untuk memperkirakan kira-kira untuk data setahunnya pencapaian laba seperti apa. Dan dengan asumsi payout rasionya sama, bagaimana kondisi dividen di tahun 2026 nanti. Nah, tentu saja dengan proyeksi ini banyak simulasi dan asumsi yang kita gunakan. Tapi setidaknya dengan data ini kembali lagi kamu jadi bisa memperkirakan kemungkinan dividen di tahun 2026 seperti apa. Ditambah lagi banyak saham yang harganya masih mengalami penurunan. Sehingga jika kamu memiliki dana untuk melakukan average down, mungkin bisa kamu pertimbangkan agar memperoleh dividen yield yang lebih tinggi. Nah, tanpa basa-basi lagi, sekarang mari kita masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Pada video kali ini saya akan fokus membahas saham perbankan, mengingat saham-saham bank ini merupakan saham yang memiliki laba yang besar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ada beberapa saham yang harganya turun dan labanya mengalami kenaikan. Tentu saja tidak semua saham, dan ingat semua saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Mohon juga cek lagi data yang ditampilkan, siapa tahu ada salah ketik atau salah hitung. Nah, saya mau menampilkan beberapa saham yang mungkin kamu sudah tahu, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, BRIS, BNGA, NISP, BBTN, BNLI, dan BDMN.
Laba terbesar hingga Q1 tahun 2025 hingga video ini dibuat. Ingat, saya hanya mengambil data berdasarkan laporan keuangan yang telah terbit saat video ini dibuat. Sehingga mungkin saja jika kamu nonton video ini beberapa waktu ke depan, ada perusahaan-perusahaan yang labanya sudah terbit di Q1 tahun 2025 sehingga data ini harus disesuaikan lagi. Nah, per video ini dibuat, BCA menghasilkan laba tertinggi dengan angka 14,1 triliun. Laba BCA bahkan lebih tinggi dari BRI yang labanya 13,6 triliun rupiah. Nah, jika kamu lihat di sini dari data yang ditampilkan ada 3 saham yang labanya di atas 10 triliun rupiah, yaitu BCA, BRI, dan Mandiri. Untuk BNI, labanya 5,3 triliun rupiah. Dari beberapa saham yang kita bahas ini, ada saham-saham yang labanya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sebut saja seperti BCA yang naik 9,8%, Mandiri yang naik 3,9%, BNI yang naik 1%, BRIS yang naik 10,1%, BNGA yang naik 7,4%, NISP yang naik 10,6%, dan BBTN yang naik 5,1%. Sebaliknya, ada beberapa saham yang labanya ternyata mengalami penurunan. Sebut saja seperti Bank Danamon yang turun 8,9%, BNLI yang turun 2,2%, dan tentu saja BBRI yang mengalami penurunan paling drastis yaitu 13,9%. Tapi menariknya, meskipun laba BRI sudah turun drastis, sebenarnya jarak antara nominal laba BRI dan BCA tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan BRI yang masih lebih unggul labanya dibandingkan Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, sekarang mari coba kita bahas secara lebih detail lagi dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat dan kita membandingkan dengan angka dividen per share yang telah dibagikan oleh perusahaan ini. Ingat, untuk data ini kamu cek lagi di sumber resminya karena bisa saja ada kesalahan ketik atau salah hitung. Untuk saham BRIS kita kecualikan karena masih menunggu hasil RUPS pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Nah, dari data ini kamu bisa melihat berapa persen dividen yield yang ditawarkan dari saham-saham ini. BCA 3,4%, BRI 8,9%, Mandiri 9,5%, BBNI 8,9%, BNGA 8,9%, NISP 8,1%, BBTN 5,1%, BNLI 1,3%, dan BDMN 4,7%. Menariknya, ada beberapa saham yang menawarkan dividen dengan angka di atas 8%, seperti BRI 8,9, Mandiri 9,5, BNI 8,9, BNGA 8,9, dan NISP 8,1. Coba kamu cek data histori, apakah perusahaan-perusahaan ini memang memiliki dividen yield setinggi ini, ataukah angka dividen yield ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, harga saham yang turun, dan yang kedua, dividen per share yang naik. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya tertarik untuk membahas potensi dividen di tahun depan pada tahun 2025 ini. Mungkin ada beberapa saham yang baru saja mengumumkan pembagian dividennya. Bahkan ada beberapa saham yang dividennya belum cair di rekening. Tapi kenapa saya sudah bahas untuk dividen tahun depan? Alasannya agar supaya kita bisa melakukan start lebih dulu dengan mempertimbangkan berbagai potensi profit dan resiko yang siap kita hadapi. Memang kedepannya kita tidak tahu apakah kinerja perusahaan bisa lebih baik atau mungkin malah mengalami penurunan. Begitu juga dengan harga saham. Bisa saja harga sahamnya mengalami kenaikan, tapi bisa juga turun lebih dalam lagi. Itu artinya potensi dividen yield yang kita peroleh memang tidak ada kepastian di masa depan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan data saat video ini dibuat, kamu bisa melihat informasi tentang kinerja perusahaan dari sisi laba di Q1 tahun 2025 dan saham-saham mana yang harganya masih mengalami penurunan, tapi di sisi yang lain labanya masih mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait proyeksinya. Silahkan kamu lihat dengan seksama data yang saya tampilkan. Tapi disclaimer dulu, ini hanya proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Karena saya menggunakan data berdasarkan angka Q1 tahun 2025. Apabila data Q2, Q3, dan Q4-nya terbit, bisa saja data ini akan berubah seiring dengan angka realita yang terjadi pada saat itu. Tapi per video ini dibuat, ini merupakan data dari hasil proyeksi untuk data keuangan Q1 tahun 2025 kita bandingkan dengan angka dividen payout rasionya. Pertama kita lihat dari growth labanya. Tadi kamu sudah mengetahui bahwa ada beberapa saham yang labanya bertumbuh dan ada beberapa saham yang labanya menurun. Dan kita proyeksikan dengan angka dividen per share yang terakhir dibagikan oleh perusahaan. Jadi skenario-nya seperti ini. Kita asumsikan angka payout rasio di tahun depan akan sama seperti di tahun sekarang. Ingat, itu merupakan asumsi yang kita gunakan. Bisa benar, bisa juga salah. Bisa saja angka dividen payout rasionya lebih tinggi, tapi bisa juga lebih rendah. Nah, apabila diasumsikan angka dividen payout rasionya tetap, nominal dividen per share ini akan menyesuaikan tergantung dari pencapaian laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika labanya mengalami kenaikan, seharusnya dividen per share juga naik. Jika laba mengalami penurunan, seharusnya dividen per share juga mengalami penurunan, karena kita gunakan asumsi dividen payout rasionya sama.
Nah, kita lihat secara sekilas. BCA, karena labanya naik, maka diproyeksikan dividen per share-nya akan menjadi 330 dari yang awalnya 300. BRI, karena labanya turun 13,9%, dividen per share-nya diproyeksikan akan turun dari 343 menjadi 296. Bank Mandiri, karena labanya naik 3,9, diproyeksikan dividen per share-nya akan naik dari 466 menjadi 484. Bank BNI, karena labanya naik 1%, diproyeksikan dividen per share-nya akan naik dari 374 menjadi 378. Saham BNGA, karena labanya naik 7,4, diproyeksikan dividen per share-nya naik dari 156 menjadi 167. NISP, karena labanya naik 10,6, diproyeksikan dividennya naik dari 106 menjadi 117. BBTN, karena labanya naik 5,1, diproyeksikan dividen per share naik dari 54 menjadi 56. BNLI, karena labanya turun 2,2, diproyeksikan dividen per share yang turun dari 30 menjadi 29. Dan Bank Danamon, karena labanya juga turun, diproyeksikan dividennya juga turun. Nah, dari data ini, apabila kita membagi dengan harga saham saat video ini dibuat, akan diperoleh proyeksi dividen yield sebagai berikut. BCA 3,7%, BRI 7,7%, Mandiri 9,9%, BNI 9%, BNGA 9,6%, NISP 9%, BBTN 5,3%, BNLI 1,3%, dan BDMN 4,3%. Dari data ini kamu bisa lihat ada beberapa saham yang angka dividen yieldnya mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Alasannya sederhana, karena disesuaikan dengan pencapaian laba perusahaan. Untuk saham-saham yang labanya naik, seharusnya dividen yieldnya juga naik, begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti BCA yang naik dari 3,4 menjadi 3,7, BRI yang turun dari 8,9 menjadi 7,7, Mandiri yang naik dari 9,5 menjadi 9,9, BNI yang naik dari 8,9 menjadi 9%, BNGA yang naik dari 8,9 menjadi 9,6, NISP yang mengalami kenaikan dari 8,1 menjadi 9%, BBTN yang naik dari 5,1 menjadi 5,3, BNLI yang mengalami sedikit penurunan, dan begitu juga dengan BDMN. Nah, dari data ini, kamu bisa lihat saham mana yang menarik dari sisi proyeksi dividen yield-nya. Ingat, proyeksi yang kita gunakan hanya mengacu pada data keuangan Q1 tahun 2025. Setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa saham Bank Mandiri memiliki proyeksi dividen yield yang paling menarik dengan angka 9,9% atau bisa kita bulatkan menjadi 10%. Ada juga saham BNGA dengan angka 9,6% dan yang ketiga adalah BNI serta saham NISP. Saham-saham tersebut menawarkan angka dividen yield yang tentu lebih besar dibandingkan pada umumnya. Biasanya saham Bank Mandiri dividen yieldnya sekitar 5%, tapi kini mencapai 9,9% jika diproyeksikan. Apabila harga sahamnya ternyata kemudian hari mengalami kenaikan, otomatis angka dividen yield-nya akan semakin rendah. Tapi sebaliknya, apabila harga saham Bank Mandiri ini misalkan mengalami penurunan, maka angka dividen yield ini akan jadi lebih tinggi, bahkan mungkin bisa di atas angka 10%. Oleh karena itu, kamu bisa memanfaatkan kesempatan saat harga masih turun dan tahun 2025 memasuki pertengahan tahun. Seperti yang kamu tahu, biasanya harga saham akan mengalami penurunan pada pertengahan tahun, berdasarkan data probabilitas yang sudah pernah saya buat videonya, dengan istilah sell in May and go away. Kita lihat saja di tahun 2025, apakah fenomena yang sama itu akan terjadi lagi ataukah mungkin akan ada perbedaan. Tapi setidaknya berdasarkan data historikal yang pernah terjadi, kamu bisa memanfaatkan saat terjadi penurunan harga saham secara besar-besaran untuk memperoleh dividen yield yang semakin tinggi. Tentu saja dengan catatan apabila hingga akhir Desember 2025 ini kinerja perusahaan masih bisa terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dan untuk harga sahamnya juga bisa dikatakan belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Memang untuk dividen investor, mereka akan tertarik untuk saham-saham yang harganya turun, labanya naik, dividen payout ratio yang tetap, dan menawarkan potensi dividen yield yang tinggi. Tapi di sisi yang lain, ada juga potensi dari capital gain apabila kita membeli saham yang bagus dengan harga yang murah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Bukan hanya melakukan proyeksi di tahun 2026, tapi kamu juga bisa belajar bagaimana cara memproyeksikan dividen di tahun depan dengan menerapkan hal yang sama. Tentu saja ini menggunakan berbagai simulasi dan asumsi, tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi memiliki perkiraan kira-kira bagaimana kondisi di tahun depan. Sebagai informasi, jika berbicara tentang dividen, saya sebelumnya sudah sempat menulis satu e-book dengan judul Strategi Nabung Saham. Di situ ada pembahasan khusus terkait rahasia dividen yang mungkin kamu jarang ketahui. Apabila kamu tertarik membaca e-book ini, silakan lakukan pembelian pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data.
Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.